Kemarin Jum'ah, kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Ya nggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, pada hari ini kita akan bercerita sedikit tentang biografi atau profil daripada salah satu kiai yang bernama Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar lahir di Blitar tanggal 22 September 1966. Abahnya adalah seorang kiai yang bernama Kiai Mustamar. Kiai Marzuki menempuh pendidikan program masternya di Universitas Islam Lamongan pada tahun 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Penampilan beliau sangat sederhana dan apa adanya. Beliau tidak pernah neko-neko karena begitu sederhananya. Kadang orang tidak mengira bahwa beliau adalah seorang kiai. Di balik kesederhanaan beliau tersimpan lautan ilmu yang begitu luas. Kiprah beliau di masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Gaya bicara beliau yang tegas dan lugas menjadi salah satu ciri khas beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo, dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu?
kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting, karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah, kalau mengurang-ngurangi itu khianat, kalau merubah-rubah itu khurafat, dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahmakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci ahlul bait, mereka menolak ahlul bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat ahlul bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat ahlul bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang?